Dengan iman, manusia bisa meninggalkan dosa dan berbalik kepada Kristus untuk mendapatkan keselamatan. Ini terdapat di dalam Kisah Para Rasul 3 ayat 19. Jika kita menaruh iman kepadanya, percaya bahwa kematiannya di atas salib untuk membayar dosa-dosa kita, maka kita akan diampuni dan diberikan hidup yang kekal di surga. Yohanes menunjukkan kemurahan hati Allah ini dengan berkata, "Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal." Shalom saudara-saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini saya ingin membahas tentang adakah kehidupan kekal. Sebelum kita membahas ini, saya mengajak saudara-saudara untuk bersatu di dalam doa. Terima kasih Allah Bapakku, terima kasih Yesusku, buat segala yang Kau berikan hari ini dalam kehidupan kami. Biarlah Tuhan, kiranya senantiasa kami diberikan kesehatan selalu dan hikmat daripadamu. Sebentar juga kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu ya Bapa. Berkati hamba-Mu di dalam menyampaikan segala kebenaran firman-Mu. Dan berkati juga buat mereka yang selalu mendengarkan dengan setia segala kebenaran firman-Mu. Dan biarlah semuanya kami serahkan ke dalam tangan-Mu saat ini. Haleluya. Amin. Sebelum kita membahas tentang adakah kehidupan kekal, saya ingin bertanya kepada saudara-saudara, apakah saudara percaya tentang kehidupan kekal di dalam Tuhan Yesus Kristus? Saya harap saudara mendengarkan sampai selesai tentang apa yang saya bahas hari ini, biar kita tidak keliru dan tidak menjadi orang yang tidak mempunyai tentu arah di dalam kehidupannya. Alkitab menunjukkan jalan yang jelas menuju pada kehidupan kekal. Yang pertama, seseorang perlu mengakui bahwa dirinya telah berdosa kepada Allah. Anda bisa buka di dalam Roma 3 ayat 23. Semua manusia telah melakukan hal yang tidak berkenan bagi Allah, dan karenanya pantas menerima hukuman. Pada dasarnya, semua dosa adalah perlawanan manusia terhadap Allah yang kekal. Maka ia juga pantas dihukum di dalam kekekalan. Ini terdapat di dalam Roma 6 ayat 23. Namun demikian, Yesus Kristus, Allah Putra yang kekal dan tanpa dosa, rela bereinkarnasi menjadi manusia dan mati untuk membayar hukuman kita. Ini terdapat di dalam 1 Petrus 2 ayat 22 dan di dalam Yohanes 1 ayat 1 dan 14. Di dalam Roma 5 ayat 8 Paulus berkata, "Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa." Yesus Kristus mati di salib menanggung hukumannya yang seharusnya ditanggung manusia itu sendiri. Ini terdapat di dalam Yohanes 19 ayat 31 sampai 42. Dan di dalam 2 Korintus 5 ayat 21. 3 hari kemudian, dia bangkit dari antara orang mati. Kebangkitannya sekaligus menyatakan kemenangannya atas dosa dan kematian, yang karena rahmat-Nya yang lebih besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Ungkap Petrus dalam 1 Petrus 1 ayat 3. Dengan iman, manusia bisa meninggalkan dosa dan berbalik kepada Kristus
untuk mendapatkan keselamatan. Ini terdapat di dalam Kisah Para Rasul 3 ayat 19. Jika kita menaruh iman kepadanya, percaya bahwa kematiannya di atas salib untuk membayar dosa-dosa kita, maka kita akan diampuni dan diberikan hidup yang kekal di surga. Yohanes menunjukkan kemurahan hati Allah ini dengan berkata, "Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal." Anda bisa buka firman ini di dalam Yohanes 3 ayat 16. Dalam Roma 10 ayat 9, Paulus menunjukkan jalan memperoleh kemurahan ini dengan berkata, "Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan." Jadi, hanya iman di dalam karya Yesus yang telah diselesaikan di atas salib yang menjadi satu-satunya jalan menuju kehidupan kekal. Sebab kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Tegas hal ini terdapat di dalam Paulus dan Efesus 2 ayat 8-9. Jika Anda ingin menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat Anda, ini adalah beberapa contoh doa. Ingat, sekedar mengucapkan doa ini atau doa-doa lainnya tidak akan menyelamatkan Anda. Doa ini hanyalah sebuah cara untuk mengungkapkan iman kepada Tuhan dan ungkapan terima kasih kepadanya atas keselamatan yang telah Dia sediakan. Hanya iman kepada Yesus Kristus yang bisa menyelamatkan Anda. Bapa di surga, saya tahu saya telah berdosa kepadamu dan pantas dihukum. Namun, Yesus Kristus telah mengambil hukuman yang sepantasnya saya tanggung, sehingga melalui iman kepadanya saya bisa diampuni. Saya bertobat dari dosa-dosaku dan percaya kepadamu untuk keselamatanku. Terima kasih untuk anugerah dan pengampunanmu yang ajaib, untuk anugerah hidup yang kekal. Jadi saudara-saudara, apapun masalahmu, apapun yang kau rasakan hari ini, baik di dalam pekerjaan usahamu dan kesehatanmu, serahkan di dalam Tuhan. Berdoa di dalamnya dengan kesungguhan hatimu. Jangan kita meminta sesuatu saat kita membutuhkan dan melupakan Ia saat kita mendapatkan hal yang kita butuhkan itu. Tetapi tetaplah setia di dalam Tuhan dalam hal apapun juga. Saya pribadi pernah merasakan hal ini, dan itu sering terjadi berulang-ulang di dalam hidup saya. Mari coba untuk selalu bersandar di dalam Tuhan dalam hal apapun juga. Maka Tuhan akan memberikan hikmat di dalam hidupmu. Yakin dan percayalah. Bukan karena melihat kita baru percaya apa yang diberikan Tuhan dalam hidup kita, tetapi biarlah segala sesuatunya berserah di dalam Dia, maka Ia akan menempatkan engkau yang paling terbaik. Dan saat ini saya mengajak saudara-saudara untuk bersatu di dalam doa. Terima kasih Allah Bapakku, terima kasih Yesusku, di mana baru kami saja mendengarkan segala kebenaran firman-Mu. Bukan karena banyak sedikitnya pengetahuan kami tentang Engkau, tetapi biarlah Tuhan saat ini jamal hati kami. Tuhan yang membuka cara berpikir kami. Dan apapun yang hari ini kami rasakan Tuhan, baik di dalam pekerjaan kami, sakit penyakit, kami tolak segala sakit penyakit itu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami yakin percaya kuasa-Mu lebih besar dari apapun yang kami rasakan.
kehidupan dunia ini hanya sementara, tetapi di dalam Engkau adalah kehidupan yang kekal. Biarlah Tuhan kami rasakan itu oleh karena kehendak-Mu. Dan saat ini biarlah apapun aktivitas yang kami lakukan hari ini, kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan-Mu ya Tuhanku. Terima kasih Allah Bapakku, Engkaulah satu-satunya jalan kehidupan bagi kami. Haleluya. Amin. Terima kasih saudara-saudara untuk selalu tetap setia mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Jika hal ini berguna, Anda bisa men-share-nya buat yang lain. Biarlah Tuhan selalu memenuhi kita dengan sukacita dan damai. Dan biar hanya di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah hidup kita selalu semakin diberkati. Haleluya. Amin.